Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya walaupun lewat daring ya. Dalam rangka untuk kita apa ya, meningkatkan kompetensi ya, kompetensi terkait dengan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN, seorang ya calon pegawai negeri sipil ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Kira-kira perasaan Bapak Ibu mau ikut prajab dengan eh, seperti ini ya, yaitu dengan daring, itu kira-kira senang apa enggak senang jenengan? Aku tak tekon nih. Ikut pelatihan ini senang apa ora? Apa Kalau yang senang dibayangkan oleh Bapak Ibu? Aku kan pengen tek. sebenarnya Pak, senang-senang Iya. tapi kalau bisa kan tatap muka gitu Pak, bisa kepanggih panjenengan, Oh iya, panggil iya. panitia ngoten. Gitu ya. Tapi Nggih. kelihatannya sistem yang dibangun di kurikulum itu seperti ini, Mas. Ini mungkin ya ada plus minusnya ya. Plus minusnya itu ya sampean tidak meninggalkan tempat tugas. Artinya kan jenengan tetap apa itu bisa bekerja. Kedua kalinya ya terkait dengan anggaran pemerintah. Nah, jenengan karena sekarang itu yang namanya Latsar itu semua kan dibebankan pada negara. Kan itu ya. Nah, zaman saya 21 hari ketemu di Bali Diklat saya. Tapi ya anggarannya tanggung dewe. Jadi saya yang bayar dewe golek nggon karena Bali Diklat waktu itu kamarnya belum cukup, ya baru terbatas, ya saya harus apa ya, harus nyewa di masyarakat gitu. Ya memang anu Mas, beda pembelajaran itu online dan offline itu beda. Hanya untungnya penjenengan sudah ikut MOOC. Jadi kalau sudah ikut MOOC itu ya sudah istilahnya ya apa ya sudah dapat ilmu-ilmu yang ada. Oke, baik. Jadi eh, harapannya ya memang seperti itu. Tapi kan jenengan nanti tetap ketika seminar laporan itu kan harus ke Diklat, walaupun 3 hari kalau tidak salah itu. Ini laporan LA itu nanti. Oke, persiapkan saja jenengan ketika nanti LA, tapi berangkatnya dari sini dari sini itu dari mana? Dari Agenda 1 kemarin. Kemarin ketemu Mas Maliki atau Mas Samsul Falah kan. Nah, jenengan kan sudah dapat dibekali materi Agenda 1. Ya, Agenda 1 seperti apa? Ini ada kaitannya semua. Terus nanti ada Agenda 3, Agenda 4 itu ada kaitannya semua. Tidak kok serta-merta lepas tidak, Pak. Jadi ini berlanjut. Mungkin ada usul, Pak, mbok kita Agenda 2 dulu, baru Agenda 1. Oh, enggak bisa, karena ini terkait begitu. Oke, tapi yang jelas penjana harus enjoy. Dalam mengikuti semua kegiatan, bekerja pun harus enjoy, senang artinya. Jadi jangan sampai pekerjaan itu menjadi sebuah beban. Kalau pekerjaan itu menjadi sebuah beban, Bapak Ibu, udah itu ya penjenengan bekerjanya ya tidak enjoy, tidak nyaman. Padahal hidup di kantor dengan hidup di rumah itu banyak hidup di kantor, Bapak Ibu. Bayangkan jenengan masuk jam 7. Misalkan kalau kalau guru itu kan jam 7. Tapi kan tidak mungkin jam 7 baru datang di sekolahan, di madrasah. Tentu mungkin jam 7 kurang seperempat. Itu paling akhir. Apalagi wong anyar, telat ya sama jadi bahan pembicaraan. Wah, cahanya harus telat, suwe-suwe gini ya telat-telatan. Mesti seperti itu akan muncul. Makanya kan hidup di kantor itu lebih lama. Bayangkan kalau pegawai biasa di KUA atau seperti saya itu berangkatnya misalkan atau jenengan sing jauh ya itu penjenengan itu finjernya atau absennya setengah 8 sampai jam jam karena kantor itu sampai jam 4 setiap hari. Coba bayangkan. Paling tidak jam 7 sudah berangkat. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Paling tidak di kantor itu 10 jam loh, Mas. Nek sedina sewengi iki 24 jam, jenengan itu 10 jam. Burung perjalanan nih. Misalkan perjalanan Mas Muhammad Khairul Anam itu rumahnya mana, Mas? Boyolali Bapak. Oh, Boyolali. Tugasnya di mana? Nggih. Di Selo Bapak. Tugasnya? Di Selo.
Oh, sampean KUA rumahnya KUA Selo. ora, Rumahnya rumahnya Musuk, Selo. Musuk. Rumahnya Musuk. Musuh. Satkernya di KUA Kecamatan Selo, Bapak. Ya Sekitar 20 setengah jam menitan ya lah. paling ya, setengah Nggih, jam. setengah jam, nggih. Selo ya, wah anu kuwi. Nggih. Berarti Selo medun sithik Cepogo ya. Nggih, Cepogo terus Cepogo terus ambil kanan nanti sampai Musuk. ke kanan itu dari atas, dari Selo. Dari Cepogo, Bapak. Oh, Musuk. Kono ki ana kecamatan Musuk, ana kecamatan Selo, to ngendi Cepogo, Musuk siji napa? Sing Ampel, Ampel. oh ya, nah apa banget. Enggak, maksud saya Musuk itu yang banyak pabrik susu itu ya. Bukan pabrik, Pak, peternak, Ya peternak iya, susu. enggak di situ kan Iya. ada. Nggone Pak Sopo itu ada. Saya punya temen di Oh, yang sini. Singosari itu, Nah, Singosari Singosari, itu. bener, Itu Singosari. Mojosongo, Bapak. Oh enggak, yang agak bukan masih Musuk, oh, bukan Mojosongo. Masih Musuk. Kemarin saya dolan ke sana. Itu saya Oke, oke. pulang dikei susu 5 liter. Masih murah, Bapak. Udah dibeli kok gratis, no dikasih kok. Lah nggih, nak beli masih murah, murah gitu loh, Berapa Bapak. seliter? 8.000 Lima enggak? ribu, 5.000. Oh 5.000 tuh. Berarti ya ya oke. Baik. Jadi saya itu ya Boyolali rumahnya Mas. Lahir Boyolali, tinggal di Solo, pulang anu kerjanya di Semarang. Angel toh? Angel. Boyolali ini pun di Bapak. Saya lah rasa tekon. Lah Aduh desa dolan sing duwe dolan di bandara. bola. Oh, ngemplak. Nogosari, Nogosari. Oh, Nogosari. Nggih, 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 Oke, nggih. baik. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika misalkan bekerja, tadi ada 10 jam perjalanan, taruhlah saat perjalanan 10 jam. Hidup penjenengan itu 24 jam. Nek penjenengan 10 jam itu tinggal 14. Tidur 6 jam. Berarti sisanya itu jenengan 8 jam. Berarti urip sing suwi mah ning kantor. Mula ciptakan sebuah kenyamanan di kantor itu. Ojo jutaan karo konco. Nah, ini. Jadi seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu, kita akan kemarin membahas tentang nilai-nilai dasar PNS. Oke, ada berapa nilai dasar PNS? Kemarin jenengan ikut anu lo, MOC lo, ada berapa? Halo, ada berapa? Berakhlak itu Daya berakhlak itu singkatan dari apa? 7, Pak. Ada 7. 7. Apa saja? berorientasi pelayanan, Terus, akuntabel, akuntabel, kompetitif, Kompeten. kompeten, kompeten, harmoni, loyal, harmonis, loyal, loyal, adaptif, adaptif, dan kolaboratif. kolaboratif. pinter apa no? Wis pinter no, surah sedep ya, serampung wis pinter. Baik, oke. Itu benar berakhlak itu, oke. 7 dan ini materi 7 ini disampaikan dalam waktu 90 menit. Jadi walahli RP, maka saya tidak akan hanya saya hanya menyampaikan hal-hal yang tidak istilah secara detail tidak. Tuh sudah baca anunya toh? Sudah baca modulnya toh? Sudah belum? Belum, Pak. Sudah baca belum? Belum paham, Bapak. Belum paham. MOC ini kemarin ikut toh? Good. Ikut. Ya, wes ora Derek. apa-apa ya, wes. Yes. Oke, aku pengen ngerti iki. Ini 20 orang. Ya, 20 orang. Ini yang kebanyakan dari KUA. Kayak Mas Khairul Anam itu kok KUA. Nggih, Bapak, kula KUA. Oke, yang dari guru berapa? Dari madrasah ada enggak? Atau dosen dulu? Biasanya dosen ora oke. Ada enggak? Tadi di kelompok Mbak Kalau saya Putri ada Nur ya. Bapak, Dosen mana, Mas? Mbak? saya saya, saya Bapak Pak siapa? Mbak siapa? Rizka, Dosen mana, Rizka. Mbak? Rizka. Win Sunan Kudus, Oh, dari Kudus. Mau berarti bareng Nggih. karo Mas Faza apa sapa mau? Faza, nggih, Win Kudus. Oke, baik. Rumahnya Kudus juga. nggih, Asli Kudus. nggih. Enak banget no. Kudus sama Kudus Alhamdulillah. ya berarti ora kehilangan bensin gue. Melaku berarti. Baik, ini yang dosen Nggih. satu ya. Ada Contohnya lagi. Saya, Pak. siapa? Mana? Mbak Saya, siapa? Pak. Eh? Nurul Hidayah. Di tahun Nurul Hidayah ini. Oh iya, dosen mana Mbak Nurul? Saya UIN Pekalongan, Pak. Oh, Pekalongan sudah jadi UIN itu. Sudah lebih dulu, Pak, dari Kudus malah. Wah, rasa ngenyak Kudus tuh ya. Anu berarti Abdul Rahman Wahid itu. Leres. Oke. Asli Pekalongan juga. Enggak, Pak, saya asli Kudus malah. Loh. Wah. Iya.
Saya Oke. asli Muria, Pak. Oh, asli Muria. Wah, mau Iya. gunung ya? Nggih. Cuman suami kan orang Pekalongan. Oh, ya podo berarti melu bojo lah anakku yang ngapusi padha karo. Oke, baik. Cuma dua ya. Terus sing KUA mungkin paling oke ya. Piro KUA nih? Tangannya diacung, diangkat. Mas Akib dari mana, Mas? Dari Jepara, Pak. KUA Jepara. KUA-ne berarti alit, Pak. Lho, padha karo sapa mau? Khairul Anam ya. Enek sik, sorry iki enek jeneng. Enek sing Khairul Anam. Bener. Oh, betul. Mungkin beda, Pak. Beda apa? Kayak omahe Beda Bati KUA. Alit to mau kok. Ini Oh, baru. rumahnya Bate Alit, penempatannya di Pakis Aji. Oh, kata tadi konsultasi RA karo aku tak mau tak Oh, tak bener-bener ke mau. Jadi tapi kon siapa lagi yang KUA? Kawan Anam wong anu selo ya. Munggah terus ya selo ya. Saya KUA, Pak. Lah Nggih, ya, leres. Mas apa? Mas Zaim. Yazim. KUA salah Magelang. Siapa yang KUA lagi? Ya, Pak. Oh, Mas Maulana. KUA mana Mas? KUA Cilacap, Pak. Sidarja. Mana di Cilacap Kecamatan mana di? Sidarja. Sidarja? Pak. Eh? Nggih. Nggih. Oh, Sidarja. Aku pernah ke Sidarja loh, ke stasiun. Stasiun nggih. Perak, Pak. Nah, Ngilen. halo? Ngilen. Eh? Halo, halo. Dekat, dekat Mas. Stasiun ke barat, Pak. Oke, ya, ya. Saya dulu ngajar di sana. Mungkin, Nggih. iya, beberapa, mungkin nanti saya juga ngajar sana lagi. Tapi ngajar di madrasah, guru madrasah. Oh, nggih. Oke. Terus Mas Khairul, siapa mau siji? Mas apa mau? Wis liyane iku madrasah. Madrasah mana madrasah? Oke iki kita madrasah. Iya, saya madrasah. Nurul Ahmad mana Mas? Saya dari Man 5 Sleman, Pak. Oh, Sleman. Ya. Perbatasan Asli Magelang. Sleman juga ya? Asli Sleman, Pak. Oh, penak-penak gitu. Terus Mbak Mayang? Saya di Man 2 Kabupaten Semarang, Bapak. Man 2 Kabupaten Semarang. Sing Kabupaten Nggih. Semarang ki sing ndi? Man 2 nih. Tengaran. Oh, Tengaran Pak Giono berarti. Kepalane. Senes, Pak Oh, Sujito. dudu. Oke, satu ding. Siapa? Nggih, Pak Sujito. Oh, Pak Sujito. Nggih. Sujito itu Dulu pindahan dari Demak. Demak. Oh, Gerobokan. bukan Pak Sujito itu pindah dari Gerobokan itu ya. Blora. Iya, Gerobokan Blora. Salam ya, saya sudah Iya, kenal. Pak. Nggih, Salam ya. Pak. Nggih, Terus apa Pak. lagi? Sopo? Saya MAN juga. Mana Mas? Mas Rizal. Man 1 Brebes. Man 1 Brebes. Kepalanya Bu Iya, Nur Bu Nur Hayati. Hayati. Oh iya. Nggih. Salam, kenal saya Pak Bu Nur. Nggih, Waalaikumsalam saya sampaikan insyaallah. Oke, siapa lagi? Habis. Saya Pak Tugasnya di mana jenengan? MTSN 5 Tegal. Mana? Nanti tuh Mbak siapa tadi? Mbak Putri. Nafis Saturn. Nanti tuh Mbak Nafis. Mbak Nafis, mana Mbak Nafis? Tangannya di dada dulu. Oh, Mbak Nafis. Di kepalanya siapa, Mbak? Bapak Faturoji. Oh, Pak Fatur Razi. Ya, saya kenal. Ya, Pak Fatur Razi. Itu berarti nggone ngidul kae ya. Wis meh teko Nggih, Guci. leres. Meh teko Guci. Ya, belum masih Ya, Adi pokoknya Warna. oke, Adi Warna ya. Terus habis Nah, Pak. jenengan ngendi, Mbak? Saya dari MTSN 2 Pati, Pak. Oh, Pati. Kepalanya Pak sopo? Pak Zainal Arifin. Oh, aku ngerti gak anyar nih. Oke, baik. Cukup nggih? Semuanya sudah ya? Belum. Sopo? Endi sopo? Mbak Ririn Wulandari dari Saya, mana? Pak, juga. Mbak Ririn dari mana, Mbak? Di unmute ora krungu suarane Mbak Ririn. MTSN 4 Gunung Kidul, Pak. Oh, Gunung Kidul ya. Manggone ngendi Gunung Kidul iki? Pripun, Pak? Nggone ngendi Gunung Kidul iki? Oh, Jogja, Pak, DIY. Oh, ndak MTSN ngendi Gunung? Oh, Gunung Kidul kan, Gunung Kidul toh. Nggih, Wonosari, Pak. Lah ya Wonosari ngendi? Aku soboku Wonosari. Bansari. Karo Gunung Pindul, Gunung Pindul, Oh, Pindul. kota. Oke. Nggih. Nggih, kepalane? Dekat Gor Oh iya. Siono. Oh iya. Kepalane sapa? Kepalanya Pak Ngadian. Oh, nah Bu Susiati itu kepala apa pengawas nih?
Eh, kok boten enten punan boten teng Susiati mriki. orang yang anu ora dadi. Oke, baik. Masih ada satu lagi. Siapa? Saya, Pak. Bu Nurul Hidayati. Dari mana, Iya, Bu? dari MTS Negeri 1 Bantul, Bantul, Yogyakarta. Ya ya. Oke, ada ya, Bu ya. Iya, Oke, baik. Mbak. Ini semuanya di kantor ya? Di kantor apa di rumah ini? Di aula kantor. Di aula kantor. Baik. Kantor. Yuk, kita mulai nggih. Oke, Bapak Ibu akan saya share materi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya, Mas? J, Oke. Kelihatan Bapak, kelihatan. Baik. J, Kok ujuk-ujuk terima kasih piye iki? Wis rampung iki piye? Oke, saya perkenalan dulu. Oke. Nah, ini perkenalan dulu ya. Ini wajah saya ya. Dari berbagai generasi. Wih. Dari sampai generasi Z. Generasi Z. Oke. Ini wajah saya. Oke, ini nama saya. Junedi 12. Jadi saya di Bali Diklat. Ya, ini WI sing paling nek tuane ora, karena ada yang lebih tua dari saya. Tapi Nggih. saya paling lama. Jadi dari sekian WI ada 24 Widya Iswara itu yang paling lama saya. Jadi nek yang lain itu istilahnya sesudah saya. Baik, ini nama saya. Udah ya, oke. Terus ini pengalaman saya, Pak. Ini tidak sebagian saja, nanti tidak nyuwen-nyuweni. Terakhir ikut pelatihan pembelajaran mendalam BBGTK di Solo. Sekitar ya kemarin 2025 kemarin, Mei kemarin, Juni bukan Mei, Juni malah. Baru 2 bulan, 1 bulan. Oke, baik. Kita akan, Bapak Ibu kita akan mulai di sini. Kita coba nanti, ya ini materi yang akan kita jalani selama agenda 2. Jadi selama agenda 2 itu ada 44 JP. Sinkronusnya 16 JP, asinnya 28. Jadi antara ketemu dengan saya lewat online dengan tugas-tugas ya asin itu lebih lama asinnya. Jadi nanti kita hari ini ketemu sinkronusnya 2. Ya, nanti kita sampai jam berapa itu? Jam 11 tidak ada ya, jam 10. Kita mulai jam setengah 10 tadi ya, kita sampai jam 11 ya nanti. Ya, jam 11. Atau mungkin ya selesainya ya jam 11. Kita nanti sinkronus 2. Core value kemarin sudah ketemu dengan Pak Wahid ya. Iya. Ya, Pak Kasubag. Terus nanti hari ini juga nanti saya memberi tugas asin 5 JP. J, Jadi nanti ada hari ini sudah ada tugas Bapak Ibu. Tapi tenang wae tugasnya iso digarap. Iya. Ora enak donya iki angel renek ya. Iya, Bapak. Donya kabeh gampang ya. Hanya ada kemauan atau tidak. Siap. Kalau kita ada kemauan, saya yakin itu bisa. Tidak bisa itu karena tidak mau. Dan gitu Pak ya. Oke, terus mulai hari Senin nanti ada sin, Selasa asin. Itu tugas mandiri. Jadi nanti saya bekali sisan, nanti tugas saya berikan sisan. Termasuk nanti hari keempat. Jadi kalau hari keempat, jadi itu maksud saya agenda 2 hari keempat, tapi kalau pelatihannya hari ke-8. Ini ada sinkronusnya 9. Nanti presentasi Pak, Bu. Kita ketemu nanti presentasi. Ya, 9 asinnya nanti ketiga. Jadi hanya kita asinnya ada tugas lagi. Terus terakhir hari ke-9 atau agenda 2 hari ke-5 kita ketemu 3 sinkronus. Jadi nanti kita ketemu lagi dan kita nanti presentasi. Siapkan dengan nanti tugas-tugasnya. Ini agenda kita selama 5 hari. Artinya 5 hari untuk agenda 2.
Oke. Jadi nanti yang perlu jenengan persiapkan. Maka nanti hari ini jenengan sekaligus ada tugas yang diupload ke BLC. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Iya, kita akan mulai saja. Oke. Oke. Yang pertama, dasar hukum. Jadi kalau nanti Bu Panjenengan menanyakan terkait dengan dasar hukum, terkait dengan apa itu pelaksanaan latsar, itu ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, ya, undang-undang kegiatan ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN. Oke. Pernah membaca itu Pak, Bu? Undang-Undang Nomor 20 itu sudah pernah baca? Apa baru dengar ini? Ayo, mungkin baru dengar ini ya? Baru dengar ini ya? Sudah Ya? pernah baca, Pak. Sudah baca? Sudah Sudah? pernah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Itu luar biasa. Kalau yang tidak baca, tidak luar. Enggak, apa-apa, biasa saja. Tapi yang sudah membaca itu luar biasa. Artinya apa? Jarang. Kita tuh membaca undang-undang itu jarang. Ya, kalau orang hukum, orang apa terkait dengan itu pasti baca. Ya. Yang dibaca ya WA kan gitu kan. Literasi, maka kalau ada penelitian literasi literasi di Indonesia itu rendah. Rendah piye wong nene WA bingung arep maca kok ya enggak ya? Ya enggak Bapak Ibu. Ya. Ya. Iya dah. Wah, literasinya meningkat ya gitu. Oke. Baik. Terus ada lagi PP nomor 19 tentang manajemen PNS. Jadi Bapak Ibu, ketika kita jadi PNS ya, itu ada aturannya Bapak Ibu. Jadi kita terikat. Jadi kalau jenengan misalkan jadi PNS, itu terikat aturan Pak, Bu. Ada kode etik, ada aturannya. Jadi tidak bisa jenengan itu sebebas dulu kalau kita bekerja di dunia swasta. Swasta pun pasti ada aturan juga. Jadi kalau orang yang bebas tidak ada aturan itu wira swasta sendiri. Tapi itu harus lebih, manajemennya lebih berat, lebih bisa mengatur sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan, misal Pak, ternyata ya ketika saya melihat terkait dengan PNS, itu aturannya iya. Ya, iya, karena apa? Kita itu istilahnya mengikuti undang-undang. Mengikuti regulasi maksud saya. Mengikuti regulasi yang ada, baik undang-undang maupun PP atau peraturan itu ada. Jadi jenengan itu nanti ya terikat. Harus tahu juga, artinya terikat itu ya tentu bukan berarti pensiun terbebani, enggak. Ya kita standar saja, yang penting kita bisa melakukan dengan baik. Makanya ketika ada latsar ini, maka ada PP-nya. Ya, PP-nya yaitu nomor 17. Ya, terus ada lagi, ini tentang apa? PP nomor 17 itu peraturan pemerintah itu tentang manajemen PNS. Jadi nanti jenengan itu jadi PNS itu ternyata diatur juga. Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Misalkan, oh mutasi, syaratnya mutasi itu harus begini, begini, begini. Ora kok sampai naik. Berbeda kalau dunia swasta, Pak. Ya, kalau di dunia swasta itu enak, Pak. Ya, tapi kalau dunia swasta yang menjadi target, menjadi yang menjadi ukuran parameter itu adalah kompetensi. Jangan jenengan meloncat-loncat. Wah, sana ada pekerjaan tawarannya gajinya lebih tinggi. Boleh keluar dari situ, masuk lagi ke sana. Misalkan, wah soal jangan belajar dan lain-lain. Beda dengan PNS. Ketika sudah masuk, ya ada aturan penggajiannya. Ada, pokoknya aturan-aturan itu ada. Makanya kalau ada orang yang tidak suka jadi PNS, ada. Tapi sekarang memang terus terang Pak, kalau di kita di Indonesia itu ya artinya PNS itu masih menjadi idola semua masyarakat. Coba kalau ada tes CPNS itu pasti pesertanya banyak sekali. Oke, jadi kegiatan ini Bapak Ibu didasarkan ada PP, ada undang-undang, ada PP. Terus ada peraturan LAN yang mengatur tentang yaitu terkait dengan yaitu dengan pelatihan. Jadi pelatihan dasar dan penyelenggaraan. Jadi kegiatan ini adalah aturan, ada penyelenggaraan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini Bapak Ibu, ya kegiatan yang kaitannya dengan latsar ini Bapak Ibu,
ini kegiatan yang membutuhkan pikiran, tenaga, apalagi Jawa Tengah itu terbanyak se-Indonesia. Terbanyak se-Indonesia, sekitar 2.600 sekian lah, kalau tidak salah. Jadi memang sekitar itu. Ya, sekitar itu harus dilaksanakan dalam waktu apa? Dalam waktu Juli sampai Desember itu selesai. Sehingga runningnya luar biasa. Artinya tutup, buka, belum tidak tutup, buka belum selesai, buka meneh. Jadi kalau ibaratkan sebuah rumah atau gedung atau lawang sewu, lawangnya kan sewu, itu semuanya masih poin itu terbuka. Luar biasa ini sampai teman-teman itu sampai teman-teman itu capek. Capeknya itu dalam arti begini, Pak. Karena kita mengajar daring itu lebih capek daripada luring. Kenapa? Karena di depan laptop. Beda kalau tatap muka. Kalau tatap muka iso jalan, iso begini, jalan sini. Ini duduk mah. Makanya sama itu bersyukur. Kalau seandainya misalkan boleh istilahnya prajabnya 2000 atau prajab lasarnya 2025 3/4 dulu. Nanti seperempatnya ada di 2026. Kira-kira kalau jenengan menjadi yang 2026 senang tidak atau enjoy saja? Enggak seneng. Enggak, Pak. Senang yang sekarang? Iya, Pak. Sebabnya? Lebih cepat Lebih cepat 100%. penegrian. Lebih cepat penegrian. Nah, penegrian apa ngutusan? Nikah, Bapak. Wah, nikah. Wah, Mas Khairul Anam. Ya Allah. Masih jomblo ya? Alhamdulillah, Bapak. Masih Alhamdulillah. Usia berapa, Mas? 28, Bapak. 28. Wes, cah lanang 28 tidak apa-apa. Siap, Ya Bapak. nanti ya wis nek saurenge nek dadi pegawai negeri sipil kan ya cara dagangannya kan luwih payu. Bener kan? Kados ngendikane jenengan mulai Pak idola ngoten mulai. Waduh, lah iya kan. Idola Jadi, calon mertua. lah iya kan begitu. Ya sedang ya. Ya jenengan kan wis rada luwih regane rada mundak kan cara labelnya kan begitu. Makanya kalau jenengan sudah cepat yang jelas satu sisi Pak. Jadi kalau sudah PNS itu apapun itu kalau sudah penegrian itu enak. Jadi tidak istilahnya orang ngerti wong jenenge aturan itu berubah-ubah. Nah, makanya kita tidak bisa memprediksi kan begitu. Nek wis perajab wis apapun, mbok gajine mundak 100% po tidak, tapi sudah seneng kan gitu kan. Ayem cara pikirannya ayem seneng. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Ketika kita bicara peraturan LAN nomor 10, ya tentang perubahan atas peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri ini yang perlu ditingkatkan itu kompetensi. Kompetensi itu apa? Pembentukan karakter. Karakter siapa? PNS agar profesional sesuai bidang tugasnya. Jadi di sini ya penjenengan semuanya itu ya diharapkan punya karakter PNS yang profesional. Wis profesional karakternya apik, luar biasa Bapak Ibu. Tapi untuk ke situ itu juga tidak mudah. Coba. Jadi seperti itu ya. Jadi nah, kira-kira karakter itu apa toh, Pak? Karakter itu apa? Kok PNS kok punya karakter, kompetensi pembentukan karakter. Jadi jenengan itu karakternya dibentuk dengan atau nilai-nilai dasar PNS itu. Jadi punya karakter ke situ. Karakter itu sebenarnya apa tuh Bapak Ibu? Tak pengen tahu. Karakter itu apa? Sifat, Apa karakter itu? perilaku, Perilaku. Pak Anam, perilaku. Ada lagi. Kepribadian, Kepribadian, sifat, watak, Tabiat. tabiat. Oke. etika, Apa? etika, moral. Etika, moral, wah nih. Oh, sudah apa? Sesuatu yang membedakan sikap. Sesuatu yang membedakan, oke, dari orang lain. dari orang lain. Oh, karakternya. Tapi bisa kan karakter mah? Tapi jarang ditemui ya, Pak ya. Jarang temui karakter yang sama. Orang kembar pun kadang-kadang karakternya sama. Sampean tahu, Pak?
karakter diri sendiri, tahu nggak? Oh, aku karakter ini. Ngerti nggak, Pak? Tahu nggak karakternya dirimu sendiri? Eh? Tahu Tahu Pak, nggak? kata istri Pak. Oh, enggak, oh dewe ojo kata istri, ku sendiri. Saya karakternya istri tahu atau pasangannya? Tahu nggak karakter karakter atau karakter teman lah? Nah, gue kayak urung dibujuk kan ya ora iso. Karakter teman, tahu karakternya teman? Ya. Apa Bu Rohmah? Karakternya teman tahu nggak jenengan? Atau karakter Iya, pimpinannya jenengan? Ngerti ora karakter pimpinan jenengan? bisa diamati dengan Enggak ngerti interaksi pora. kita Saya tanya, sehari-hari. tahu tidak karakternya pimpinan tahu nggak? Tahu, tahu Oh, Pak. Tahu. Coba iki, Mas apa ini? Mas Ali. Ya, Nek karakternya bosmu pi, tanggung pimpinan. jawab, disiplin Pak. Ya. Nek apik-apik diceritake. Coba nek ora apik, wani ora jelas ki. Ada enggak karakter yang tidak baik? Ada, manusia itu ada kelemahannya. Orang mungkin apik. Ada. Nah, karakter itu bisa dilihat dari kebiasaan, dari yang dilakukan setiap hari. Itu karakter. Ya. Bisa saja kita melihat golongan darah. Ning angel kan golongan darah. Dadak kok golongan darahmu apa? Ya, kalau orang golongan darah itu karakternya ya karakter orang yang istilahnya, karakter yang golongan darah A itu orangnya itu maju ke depan. Ya, selalu ingin apa ya? Segala sesuatu itu ya bisa dilaksanakan. Itu golongan darah A. Nih. Oke, jadi kalau golongan darah itu gampang frustasi. Karena apa? Dia lebih istilahnya gini. Ketika dia ada kepengen sesuatu, itu punya keinginan untuk jadi, istilahnya untuk idealis untuk jadi atau untuk berhasil. Harus. Itu golongan darah A. Nanti golongan darah A itu bisa menolakkan golongan darah O. Makanya nanti kalau Pak penjenengan suami, ya, nek istrinya golongan darah O, suaminya golongan darah A, pasti bisa memanage suaminya menurut golongan darah. Nih, tapi golongan darah O itu bisa memanage golongan darah B. Jadi nek suami golongan idealnya loh ya. Ini idealnya angel. Nek aku wong lanang, apike sing wong wedok golongan darah O. Nek aku A. Manut wedok iku manut, oke manute. Tapi kalau lanang iki O, wedok iku kudune B. Nek wedok lanang itu B, wedok iku kudune AB. Nek lanange AB, wedok iku kudu A. Oh, angel tau? Itu Pak. Padose pripun iku padose, Pak? Lah angel, masalahnya sulit. Wong itu mosok pertama kan jenengan daten nekoi golongan darah. Itu enggak bisa angel. Ini kan menurut penelitian. Baik, tadi bicara karakter ya, Pak ya. Karakter. Jadi gini, Pak. Nanti pimpinan itu akan ketika akan melakukan yang namanya apa ya? Dalam kantor itu kan pimpinan itu melakukan pemetaan pegawai. Ya. Pemetaan itu nanti bisa dengan menggunakan yang namanya teori kuadran. Jadi pimpinan tuh mau melihat kondisi pegawai atau kalau di dalam perusahaan itu manajer itu akan melihat kondisi harus melihat kondisi itu melihat kondisi karyawannya. Itu dengan yang namanya kuadran. Masih ingat nggak kuadran? Masih ingat nggak kuadran? Di matematika itu ada kuadran. Jadi sumbu X, sumbu Y ngerti? Kelingan pora. Iya, tahu. ngertos Pak. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar atau horizontal? Mendatar. Mendatar. Kalau yang ini nek guru matematika ini. Bu Nafi itu guru apa?
Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Wah, medeni bahasa Arab. Medeni. Kulo Pak guru matematika. Siapa? Pak siapa? Pak Ali? Pak Bukan, siapa? saya akidah Enggak, akhlak, yang Pak. guru matematika tadi siapa? Pak siapa? Pak Sofyan. Pak Sofyan, Pak. Dari mana, Pak? Jenengan? Saya dari MTS Negeri 2 Temanggung, Pak. Duh, tadi urung kenalan. Keburu di-cut, Pak. Oh ya, rapopo. Temanggung. Ya, kepala ini siapa? Dulu saya di MTS 1 pernah ikut pelatihan dari Bapak IKM di MTS 1, Pak. Nah, ingat ya? Oh, iya ya, sudah beberapa waktu kepalanya Pak Anu ya, Pak Muhanif. Pak Muhanif. Sekarang sudah pindah ke Magelang kan. Sekarang ke MTS 2 kepalanya siapa? Pak Nur Sahid, Pak. Oh, Pak Sahid, salam ya. Oh, Pak Sahid. Iya. Ini nggone MTS 2 orang nggone Pak Muhanif dek ben. Sekarang di MTS 2 Pak Hamim, Pak. Oh, Pak Hamim. Dan anak MTS 2 berarti. Saya dari MTS 1 penempatan di MTS 2. Pak Hamim aku udah ngerti aku Pak Hamim. Dari mana itu Pak Hamim udah ngerti? Oke. Ketika kita bicara sumbu X dan sumbu Y, ya, ini di kuadran pertama, jadi letaknya atas kanan, ya, sumbu X-nya, X, Y, dan Y-nya tak rubah, itu menjadi yang namanya skill atau kompeten. Kalau sumbu Y-nya itu kompeten dan skill, terus sumbu vertikalnya itu namanya sumbu X itu isinya adalah drive dan dedikasi. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nanti di kantor itu dipetakan seperti itu, guru-guru yang hebat itu guru-guru yang ada pada kuadran pertama. Atau karyawan yang hebat itu ada di kuadran pertama. Dia punya dedikasi, dia punya kompetensi, dia punya semangat, dia punya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada guru yang seperti atau karyawan seperti itu enak, tinggal perintah Mas atau Mbak, tolong iki digarap. Pimpinan seperti itu, selesaikan. Berapa jam, Pak? Ya, mungkin secepatnya. Itu selesai. Luar biasa itu. Jadi kalau pegawai itu ada pada kuadran pertama, udah beres itu. Udah beres. Oke, baik. Tetapi yang bermasalah, ya, yang bermasalah itu ada yang pada kuadran 2. Dia punya pinter, kompetensi, punya skill, tapi semangatnya rendah. Semangatnya rendah, dedikasinya rendah. Angel, Pak. Nih, angel. Artinya apa? Dia sakar PDW nih nyambut kiai. Itu biasanya golongan darah B. Makanya wong sing golongan darah B ku wongnya pinter. Ning sakar PDW nih nyambut kiai. Diperintah angel. Itu golongan darah B. Wah, aku golongan darah B iki Pak ning ora ngono ya biar ya bisa jadi tidak. Ini kan penelitian itu kan bisa jadi pas ada pengecualian kan ada. Errornya kan ada penelitian. Kalau di kuadran 3 surasa dipikir, orang di kompetensi, orang di skill, orang di dedikasi, orang di opo-opo ya wes. Nek cara ibarat di kapal itu yang akan di tengah lautan itu di kapal itu yang akan menjadikan apa itu kapal tenggelam itu yang guru-guru yang seperti itu atau karyawan yang seperti itu. Maka kalau dalam teori manajemen itu lebih baik dicegur ke laut kan begitu. Nah, kalau yang ada di kuadran 4 itu letaknya ngisor ning enek kanan. Dia kompetensinya rendah, skillnya rendah. Tetapi dia punya dedikasi, punya motivasi ada. Itu mending, Pak. Ya, itu mending. Ya, mendingnya apa? Ya, insya Allah kalau dia tidak bisa masih ada ya kon pelatihan, kon diklat, diajari dan lain sebagainya. Kuncinya apa? Kalau dia tanya, kalau dia bekerja, suruh kayak pekerjaan, mesti banyak pertanyaan. Pak, mau ini iki mau piye, Pak? Iki mau piye, Pak? Itu orang yang tipenya di kuadran 4. Maka ini kaitannya karakter. Makanya Bapak Ibu, tadi ada yang mengatakan karakter itu apa? Karakter itu kan pertama, ya orang hidup itu kan berangkatnya dari sebuah pemikiran atau perasaan dulu. Perasaan akan menimbulkan sebuah pemikiran. Satu perasaan menimbulkan 1000 pemikiran. Hati-hati. Kalau tidak bisa memanage pikiran, kacau nanti. Makanya kalau orang itu perasaan sedih itu macam-macam, Pak.
Perasaan sedih itu, perasaan senang itu macam-macam. Pengen jajan, pengen shopping, pengen iki, itu perasaan. Maka perasaan itu, ya, perasaan itu akan melahirkan sebuah pemikiran. Pemikiran akan melahirkan sebuah kata-kata. Kata-kata akan melahirkan sebuah perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah yang disebut akan melahirkan sebuah karakter. Jadi kalau punya kebiasaan ya, yang selalu diulang-ulang itu akan menjadi karakter. Maka karakter itu sebenarnya berangkat dari pemikiran dan perasaan. Makanya mulut itu letaknya antara pikiran dan hati. Hati-hati ketika penjelasan akan mengatakan sesuatu. Karena apa? Karena mulut itu adalah letaknya antara pikiran dan hati. Maka harus dipadukan antara logika dengan perasaan. Sampai logikanya baik, perasaannya baik, maka akan melahirkan kata-kata yang baik. Maka itu akan berdampak pada karakter yang baik. Ini Pak karakter itu sebenarnya. Maka dalam hal ini, kalau Bapak Ibu sebagai PNS, apa yang harus dilakukan? Pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Penting, wajib Bapak Ibu, bela negara itu wajib. Sikap perilaku bela negara. Jadi menciptakan kondisi yang kondusif di negara. Maka ketika nanti ada permasalahan-permasalahan itu, penjenengan harus siap untuk bela negara. Jadi PNS itu ora kok terus itu gawennya tentara. Ya kita tahu Pak, tentara itu memang dipersiapkan untuk itu. Tapi kan dalam kondisi tertentu bisa jadi jenengan itu menjadi harus menunjukkan sikap bela negara, perilaku bela negara. Yang kedua, aktualisasi nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugasnya. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu ya mendapatkan materi ini, Bapak Ibu harus bisa aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ya. Aktualisasi nilai PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan. Jadi jenengan nanti ketika melakukan tugas tuh nilai-nilai ASN atau 7 nilai dasar PNS itu harus ada pada penjenengan. Sehingga nanti harapannya ya Bapak Ibu endingnya itu harus aktualisasi kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Dengan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan perundangan. Jadi jangan harus mampu mengaturkan kedudukan PNS dengan mewujudkan smart governance. Yang terakhir, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. Maka nanti penjenengan tadi ada dosen, ada penyuluh, ada penghulu, ada ini, harus bisa menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Kita bicara tentang ini. Kalau kemarin 3 hal yang perlu dipersiapkan di agenda 1 itu apa saja Bapak Ibu? Apa saja Bapak Ibu? Ayo. Agenda 1 kan kemarin dapat. Yuk. Isu. Analisis skor isu, Pak. Isu. Isu dan Penyebabnya dan rekaman, Pak. gagasannya, Pak. Gimana Mas? Apa Mas? Tadi saya baru ke belakang. Iya Mas, apa terkait agenda 1 itu apa saja? Isu kor. Di samping itu apa Mas? Membuat Bela negara. kesiapan Bela bela negara dan negara. wawasan kebangsaan. Kesiapsiagaan bela negara. Nilai bela negara. Apalagi? Diurut ya Mas, Mbak. Apa? Kurang siji. Analisis isu kontemporer sudah, kesiapsiagaan bela negara. Kurang satu apa? Wawasan kebangsaan dan Wawasan nilai-nilai kebangsaan dan berbela negara. nilai-nilai Kesiapsiagaan. bela negara.
Bela negara ya Mas ya. Ya. Oke, betul. Oke. Kelihatan enggak materi saya nih? Enggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Sebentar. Nggonku malah hilang ya Mas. Tak share neh we. Tak share dulu lagi. Lah hilangi. Mana tadi? Salah. Kok iki piye? Masih kelihatan? Enggak kelihatan ya, Mbak ya? Enggak. Oke, Belum, Pak. Oh, Belum, ini. Pak. Oh, ini sudah ketemu. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita cermati, ini kan ada analisis isu kesiapsiagaan bela negara, ada wawasan kebangsaan. Nah, di sini ini dalam rangka untuk apa? Untuk melandasi. Jadi melandasi ketika kita menjadi seorang PNS. Maka Bapak Ibu ada yang namanya manajemen ASN, ya, ada smart ASN, ya. Jadi ini sesuatu ya yang nanti akan menjadi rencana RA kita. Sehingga manajemen ASN ini, maka Bapak Ibu kan kemarin sudah mengangkat isu. Ya kan? Ada berapa isu kemarin? 5, Bapak. 5. 5 isu kan. 5 isu ya? 5. Ya, 5. Coba salah satu. Apa isunya saja? Pernikahan dini, Bapak. Terus? Apa lagi? Kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang pernikahan. Ayo. Tingkat perceraian yang tinggi. Enggak, ini salah satu dulu. Oh, salah satu. Salah satu punya 5 isu. Itu loh, jangan apa? Misalkan Mbak Nurul Hidayah apa kemarin? Enggak, yang penghulu dulu, Pak. Siapapun boleh. Mbak Nurul aja gak apa-apa. Mas Anam aja. Mas Anam. Oh, pulang oke. Silakan Mas Anam. Yang pertama itu ada itu Pak, kurang pemahaman masyarakat tentang undang-undang pernikahan Bapak. Kemudian kurangnya manajemen kepegawaian karena banyaknya SDM dan kurangnya istilahnya pekerjaan Pak di kantor. Ya, terus kurangnya kerjasama sektoral, sosialisasi tentang undang-undang pernikahan, terbatasnya buku saku bagi calon pengantin Bapak. APKL. Terus kemudian jadi telu. Iya di APKL. Jadi telu iya toh? Pak. Telu Iya. di USG jadi 1. Iya Bapak. Betul toh? Iya. Siji apa? Jadi siji apa jenenge? Ayo. Karena tugas kita nanti di agenda 2 itu nanti ke situ itu, yang paling banyak. Yang jadi target nanti apa? Kurangnya pemahaman masyarakat lali. Yang guru. Oke, kurangnya pemahaman apa? Sing guru siapa? Iki Nurul Ahmad karo Nurul Hidayah ya. Loro itu pada Nurul lagi. Ayo yang guru siapa? Oh, Pak Nurul Ahmad. Dari mana tadi? Sleman. Oh, Sleman. Ya Mas, jajal apa Mas? Isu yang ada di sekitar Telu madrasah sing saya. wis di APKL. Jadi telu. 3 teratas ya Pak. Itu yang nomor 3 adalah intoleransi dan kurangnya pemahaman moderasi beragama. Oke. Yang urutan kedua, tidak semua siswa memiliki akses yang setara terhadap perangkat digital dan internet. Dan isu yang paling hangat di madrasah saya saat ini Pak, kurangnya sarana dan
ada kegiatan sholat berjamaah tidak bisa dilakukan secara bersama dan adanya indikasi siswi yang mengaku haid untuk menghindari kewajiban sholat. Oke, sekarang judulnya yang diangkat. Yang saya angkat yang paling hangat itu yang kurangnya sarana prasarana ibadah dan adanya indikasi siswi yang mengaku-ngaku haid untuk menghindari isu apa kewajiban judul? sholat. Ini isunya, Pak. Ya, judulnya? Judulnya belum saya ubah, Pak. Oke, baik. Analisis Tapi nek engko mau diangkat jadi judul bahasa mengaku perempuan mengaku haid itu ojo diangkat nanti judul. baik. Kurang. Oke, baik. Jadi nanti itu penjenengan menjadi gambaran dan itu menjadi tugas Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan setelah apa itu sebelum kita tutup ya. Setelah saya habis materi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada isu, ada penyebab isu. Kenapa kok misalkan tadi Mas Nurul Ahmad itu Mas Ahmad ya kok mengangkat tentang misalkan apa Mas mau kurangnya sadaran itu sarana dan sadaran sholat berjamaah. Kesadaran kreatif itu munculnya judul. Terus kegiatannya apa? Lah, ketika ada kegiatan-kegiatan itu tentu itu tidak lepas dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kan kita kupas satu-satu. Untuk apa? Untuk mewarnai terkait dengan yang namanya apa itu terkait dengan nilai-nilai dasar pada PNS. Jadi 7 hal tersebut nanti harapannya itu akan mewarnai dalam Bapak Ibu ketika bekerja. Harus berorientasi pelayanan. Itu seperti apa? Akuntabel itu seperti apa? Oke, nanti akan kita bahas di sini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lanjut. Ya. Agenda pembelajaran ini kita jadi digitalisasi nilai-nilai dasar PNS atau ASN untuk menjalankan tugas jabatannya PNS ya yang profesional sebagai pelayanan masyarakat. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN untuk menjalankan tugas secara profesional sebagai masyarakat mengikuti kemampuan. Apa kemampuannya? Pelayanan prima. Misalkan nanti itu bisa diangkat kaitannya pelayanan prima. Misalkan madrasah saya atau KUA itu menerapkan yang namanya misalkan pelayanan cepat. Ya. Cepat dan prima. Nanti mungkin disingkat. Jadi menangani pelayanan yang cepat. Misalkan seperti itu. Nanti dibuat. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya ini memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi kunci pokok untuk bisa memberikan pelayanan yang baik itu pelayanan prima ya dengan harapan nanti ada jenengan sekarang tahu kan di mana di madrasah di sekolah itu kan atau di tempat umum itu pelayanan itu menjadi sesuatu yang apa itu ya demi kepuasan dari masyarakat. Jadi sekarang ya, pelayanannya lebih baik, Pak. Sementara ini lebih baik di dunia swasta. Karena apa? Kalau dunia swasta itu tidak memberikan pelayanan atau servis yang baik pada stakeholder, ya tentu ini akan berpengaruh pada keberadaan dunia swasta itu. Itu penting sekali, ya. Makanya ketika Bapak Ibu nanti ya kembali ke tempat tugas, ini harus memberikan pelayanan yang baik. Ini tujuannya apa? Untuk demi kepuasan masyarakat. Jadi melayani seperti itu ya masyarakat ya itu untuk kepuasan masyarakat. Terus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Itu penting sekali. Kalau kamu diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk ini jangan disalahgunakan. Ya kalau disalahgunakan ya tentu kepercayaan itu akan hilang. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati. Ini
sebagai PN kapabilitas, kemampuan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selalu berinovasi dan antusias. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini nanti indikator yang akan kita bahas Bapak Ibu. Sebentar, aku tak mau izin ya, tak ke belakang dulu nggih. Halo? Iya, Pak. monggo, Oke. Pak. Monggo, Monggo, Pak. Oke, Iya. sebentar. Saya juga, Pak, Oh iya mau silakan. belakang. Jangan pengen ke belakang. Ya, silakan dulu Bapak. Saya pengen ke belakang dulu. Teman-teman, ini tuh sampai jam berapa ya? Katanya sampai jam Jam berapa, Mbak? Katanya sampai jam 11. Oh, oke. Kata Pak Jun tadi. Terus nanti sore masih ada lagi? Ya, gimana? Pak Jun gimana? Bentar, Pak. Bentar. Nanti ada pembimbingan toh? Ada enggak? Ada toh? Ada, Pak. Belum Bentar, masuk. Pak. Aku. Nah, iya. Oke. Baik, saya lanjut ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, ketika kita nanti mengikuti pembelajaran ini, ada target-target ya, target-target yang harus kita capai. Yang pertama itu tentu aktualisasi dari berorientasi pada pelayanan. Oke. Yang kedua akuntabel. Jadi apa saja nanti akuntabel termasuk kompeten sebagai seorang PNS itu harus selalu meningkatkan kompetensi, termasuk harmonis menciptakan sesuatu di dalam komunitas itu betul-betul harmonis. Loyal itu harus loyal kepada kantor dan negara ya, dari kantor pimpinan dan tentu kepada negara. Adaptif gampang apa itu yang namanya Adaptasi. adaptasi. Pinter Mas. Terus yang terakhir kolaboratif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita akan bicara terkait dengan yaitu pertama, yaitu yang terkait dengan berorientasi pelayanan. Sebagai seorang PNS ya, nanti ketika sudah bekerja atau mungkin sekarang sudah bekerja, walaupun penjenengan belum belum mendapatkan materi-materi seperti ini, ya jenengan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Tergantung tusinya, ya tusinya sebagai kepala KUA, sebagai guru, sebagai dosen, tentu itu berbeda-beda pelayanannya. Dalam melayani stakeholder, ya, atau dalam melayani masyarakat itu tentu berbeda-beda. Ya, makanya pelayanan itu ya tentu ini berorientasi pada pelayanan publik secara konseptual, ya. Jadi ada panduan, ada perilakunya, ada aktualisasinya, ada nilai contoh. Makanya apa toh itu yang namanya berorientasi pada pelayanan itu pembentukan nilai berorientasi pelayanan. Jadi kalau dengan habis latsar ini kok tidak punya
nilai atau tidak punya Value. semacam kompetensi untuk memberikan pelayanan, ya berarti Bapak Ibu belum bisa menghayati materi ini. Ya. Jadi ketika nanti misalkan ya ada orang, ada masyarakat, ada pelanggan, jadi istilahnya macam-macam ya. Ini kita lihat, kita harus responsif. Ya, ketika orang situ masuk gerbang, masuk misalkan ruang kantor, misalkan, ya harus disambut Pak, ditanya, jangan dibiarkan. Jangan sampai ada tamu datang, apalagi mohon maaf, kalau mungkin yang tamunya orang gede atau bahasa orang gede atau pejabat, itu orang cepat-cepat menyambut. Wah, cepat salaman, cium tangan. Tapi misalkan ada masyarakat yang kelihatannya apa ya, secara orangnya itu sederhana, itu malah cocok orang ngerti, wah itu payah. Tidak ada orang ngerti malah delik-delik soalnya. Jadi itu harus harus siapapun yang datang ke situ berikan pelayanan yang terbaik. Ini berorientasi pada pelayanan. Jadi bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Makanya tergantung komunitas yang Bapak alami. Ya, tentu berbeda-beda. Semakin sangat heterogen kondisi masyarakat itu semakin sulit untuk apa itu melayani. Contoh KUA itu sulit karena masyarakatnya dari orang hebat sampai ya istilahnya orang pengalaman dengan orang yang tidak pengalaman. Ini makanya beda-beda ya itu. Jadi harus betul-betul apa itu mampu melayani kebutuhan masyarakat. Makanya orangnya harus ramah, cekatan, solutif, ya. Jadi itu yang harus harus ada, harus mewarnai dalam pada pribadi masing-masing Bapak Ibu. Jadi ini harus dilakukan terus menerus. Jadi gini Bapak Ibu, dalam ilmu leadership itu kan begini, ya. Ini berorientasi pelayanan, ya. Orang yang bekerja, ya, komunikasi seseorang itu akan diterima oleh apa itu oleh audien itu ketika komunikasinya itu enak. Jadi kalau jenengan komunikasi enak, bicaranya enak, 50% akan diterima. 70% akan diterima komunikasinya kalau ada benefitnya. Komunikasi dan benefit 70% akan diterima. 90% akan diterima bicara Anda kalau ada yang namanya benefit, ada bicara enak, komunikasi enak, dan itu secara terus-menerus. Itu akan menjadi orang yang mudah diterima pembicaranya. Oke, baik. Terus pelayanan itu harus komitmen, Pak. Memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Harus ada komitmen, Pak. Komitmen itu harus dibangun dalam sebuah lembaga. Ya, untuk apa? Untuk memberikan pelayanan. Oh, ini komitmen. Ya. Terus kata kuncinya responsif, kualitas dan apa itu kepuasan. Oke. Orang itu dikatakan pelayan yang baik, memberikan pelayanan yang terbaik. Itu ada ukurannya, ada parameternya. Contoh di dalam sekarang di dunia kerja, ya SOP ditulis. SOP itu untuk apa? SOP itu untuk mengetahui atau istilahnya alur ketika saya ini itu apa. Jadi urasa tekon itu SOP itu biasanya ada di situ dan ditempelkan. Misalkan SOP legalisir ijazah. Itu ada ditulis di situ. Itu dalam bentuk pelayanan. Jadi nanti masyarakat atau orang yang butuh ke situ itu tidak usah tanya-tanya. Cukup melihat SOP. Ya, memang SOP itu nyenengke ya, apalagi SOP buntut itu enak banget itu kan gitu. Ya. Sok buntut itu kan gitu. Jadi artinya apa yang namanya kantor itu sudah menyiapkan seperti itu. Jadi SOP-nya oh ini kan begitu. Oke. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kode etiknya apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jenengan tuh nanti kebutuhan masyarakat tuh tahu, memenuhi. Jadi intinya ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu yang dibutuhkan apa? Tentu dunia sekolah
dunia pendidikan dengan dunia kantor atau kaitannya dengan misalkan yang terkait dengan eh, pelayanan ya itu harus kita lihat juga. Jadi Bapak Ibu ini harus melihat. Jadi betul-betul bagaimana cara melayani. Ramah cekatan solutif dapat lah. Makanya parameter untuk melayani itu biasanya waktu itu menjadi ukuran. Waktu itu menjadi ukuran. Sekarang itu di kantor-kantor itu sudah melek ke kantor Samsat itu di pajak butuh waktu 30 menit. Misalkan pajak yang pakai misalkan swalian atau balik nama itu lebih lama. Nah, ini yang menjadi maksud saya menjadi ukuran. Jadi di situ itu waktu itu menjadi ukuran. Oke. Baik. Yang kedua adalah akuntabel. Ya, akuntabel. Oke. Akuntabel itu ngapain saja? Nah, ini jadi akturasi nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Jadi harapannya, ya, peserta itu nanti jenengan itu harus mengaktualisasikan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas jabatan. Jadi jenengan harus bisa memberikan itu, Bapak Ibu. Oke. Terus indikator keberhasilan. Menjelaskan akuntabel secara konseptual. Oke, kita langsung aja biar kita cepat. Oke. Deskripsi singkatnya akuntabel. Oke. Yang pertama, berfokus dalam pembentukan nilai-nilai dasar. Berarti peserta itu bisa dipercaya, harus jujur, bertanggung jawab, itu akuntabel, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kadang-kadang yang sing repot itu berintegritas tinggi. Ini agak sulit. Kenapa kok sulit? Contoh, misalkan, ini integritas itu memang menjadi taruhan. Orangnya sudah jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, tapi integritasnya rendah. Misalkan integritasnya rendah, misalkan Bapak diberi tugas, kan harus tanggung jawab, harus dilaksanakan. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, tentu itu ya akan mencoreng terkaitan dengan integritasnya. Rendah. Apalagi akuntabel ini terkait dengan kalau di kelompok 1, 2 tadi ada keuangan. Itu sesuatu yang riskan. Jadi riskan sekali. Kalau keuangan. Maka kata kuncinya apa? Integritas. Integritas. Makanya kemarin saya itu mendengarkan di apa ya, TV, ada di sosial media. Tidak usah saya sebutkan ya. Itu ada tokoh yang diilu-ilukan. Luar biasa integritasnya. Ya. Jadi ada tokoh kebetulan istilahnya apa ya, ada masalah. Ternyata dia dijelaskan integritasnya tinggi. Jadi kalau sudah integritasnya tinggi itu bahkan kebutuhan kita pribadi itu kalah dengan integritas yang ada. Sehingga ada konsisten ya, dapat dipercaya dan transparan. Ya. Jadi itu ya. Terus kalimat afirmasinya, kalimat yang istilahnya menjadi slogan ya. Jadi kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Misalkan. Jadi kalau itu dikai kepercayaan, dikai tanggung jawab, ya maka maaf, kalau itu dikai kepercayaan, maka harus tanggung jawab. Ya, itu namanya apa itu akuntabel. Jadi akuntabel. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh ditawar, Bapak Ibu. Ya, akuntabel itu. Oke, baik. Terus selanjutnya, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, disiplin, berintegritas tinggi menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab. Ini kaitannya dengan keuangannya. Efektif dan efisien, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Oke. Yang ketiga, Pak, kompeten. Oke, langsung saja di sini. Kompeten. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Kompeten itu apa? Silahkan. Berpendapat. Silakan berpendapat, teman-teman.
Cakap mungkin mampu Kemampuan cakap menguasai itu. Bekerja dengan Apa, Pak? keahlian yang dimiliki. Iya. Mampu, Apa? mampu cakap. Mampu, cakap. Ya. Kurang dirodok disempurnakan. Apa, Mas? Memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Oke. Jadi memiliki kemampuan yang lebih itu kan kompeten ya. Kira-kira kalau saya tanya Pak, kalau panjenengan jadi konco wae rasa nek duwe konco kuwi jenengan pilih. Dia dedikasinya rendah, drive-nya rendah, tapi dia punya kompetensi yang tinggi. Dengan dia punya kompetensinya rendah, tetapi dia punya, maksud saya diwalik ya. Jadi ada dua. Nih, kalau ada pegawai yang satu punya kompetensi, tapi motivasi drive-nya itu rendah, tapi kompetensinya tinggi. Dengan pegawai yang ya kompetensinya rendah, tapi dedikasi dan yang lain itu tinggi. Pilih nanti. Ayo, pendapatnya siapa? Perlu diulang? Iya, perlu diulang, Pak. Nggak usah toh? Diulang. Putus-putus Misalkan soalnya. Iya. jenengan di konco, di konco, wis konco ngono wae rasa. Konco siji konco itu punya kompetensi tinggi, motivasi tinggi, drive-nya tinggi, voice apa tinggi. Tetapi dia ya tapi dia itu punya dedikasi. Jadi maaf saya ulangi. Dia punya kompetensi, punya punya kompetensinya tinggi, skillnya tinggi. Tetapi dia terkait dengan yang namanya tadi saya katakan dia bekerjanya tidak semangat, gampang frustasi, gampang istilahnya kurang baik lah bekerjanya. Dengan guru yang istilahnya tidak kompeten, tapi punya dedikasi tinggi. Pilih di nama jenengan. Dedikasinya tinggi, Pak. Berarti lebih penting dedikasinya tinggi ya. Kuadran. Di kuadran 4, betul. Nih, jadi betul itu. Nah, tapi di situ nanti tinggal jenengan memberikan apa? Ya, support. Supportnya berapa? Karena peningkatan kompetensi. Oke, baik. Jadi terkait dengan apa kompeten ini adalah pentingnya serta perlunya pengalaman nilai kompeten dalam setiap pelaksanaan tugas barisan. Jadi kalau jenengan nanti di sana misalkan punya kompetensi, kue batun, kue lihat, jangan ikut-ikut orang-orang senior. Misalkan kan jenengan misalkan duduk di MTS, guru misalkan guru MTS ya. Ketika penjenengan jadi guru MTS ya, harus apa itu? Harus menunjukkan kemampuan Anda terkait dengan kompeten yang ada. Banyak kinerjanya terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility dan lain sebagainya. Kami terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Itu sehingga meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Baik, sekarang nomor harmonis. Oke, substansi pembelajaran ini terkait dengan menghargai, ya, yaitu orang lain untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi harmonis itu nanti istilahnya di tempat kerja itu. Jangan sampailah misalkan di tempat kerja itu ada itu istilahnya neson. Bahasa Jawa ini neson. Jotaan, Pak. Iya, jotaan, boleh jotaan. Nah, kalau seperti itu, Pak, itu akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis. Jelas itu tidak akan menciptakan kondisi yang harmonis. Makanya kan itu penting bagi Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Harmonis, bagaimana menciptakan harmonis itu? Jangan main-main lu. Misalkan di sana ada geng,
Misalkan geng sini. Dengan harus membaur ya. Syukur-syukur tugas jenengan bisa menyelesaikan terkait dengan apa itu kondisi madrasah tersebut. Nih, Pak. Tapi ya, ternyata itu tidak gampang gitu. Terus hasil belajar yang ingin dicapai. Ya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam melaksanakan yaitu tugas jabatannya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Konsep harmonis itu ada panduan, ada perilaku, ada harmonis. Ya, ada harmonis dalam organisasi pemerintah gitu. Oke, baik. Ini masih harmonis ya. Oke. Kok rasa tadi? Oke. Ini terkait dengan yang namanya apa itu loyal. Oke, loyal. Ini penting sekali nih loyal ini. Oke. Jadi loyal, nilai loyal itu melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan memegang teguh ide Pancasila. Jadi kalau nanti ada loyalitas ya, ini menjadi apa ya, ikon kan begitu. Definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu teorinya, Pak. Teorinya berdefinisi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita tadi sampai loyal ya. Jadi ada komitmen, ada dedikasi, ada kontribusi, dan ada nasionalisme. Nanti kalau kurang sedikit diingatkan ya, karena saya akan materi untuk soal. Terus adaptif Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan. Adaptif mau apa? Gampang menyesuaikan diri. Tingkatannya tinggi mana? Kalau ada guru, dia kompeten, tapi tidak bisa adaptif. Piye, kira-kira piye? Nek guru satu itu nilainya ada pada misalkan apa itu nilai misalkan ya, misalkan. Jadi gini, Bapak Ibu yang saya hormati. Misalkan ada pegawai, satu itu punya kompetensi tapi tidak bisa adaptif. Yang satu pintar menyesuaikan diri, tetapi dia tidak kompeten. Nah, menurut jenengan gimana? Pintar menyesuaikan diri, Pak. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat lain? Halo? Baik, betul. Jadi lebih bagus itu yang adaptif. Jadi adaptif itu akan dapat ilmu dari orang lain. Ya kan saya adaptif ya, bisa menyesuaikan diri. Ketemu Pak Khairul Anam pinter. Kita sharing. Amin. Ini. Oke. Padahal orang pinter itu biasanya egoisnya tinggi. Benar enggak? Enggak, Pak. Orang yang Saya pinter, enggak, Pak. orang yang pinter itu biasanya egoisnya tinggi. Benar enggak? Saya enggak pinter. Nah, berarti tidak egois. Lupa saya, Pak. Saya enggak Baik, pinter. oke, baik. Jadi nanti ketika aktif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi pegawai itu yang pertama harus mampu yang menjadi PPT. Apa PPT itu? Pola pikir, ya maaf, keliru. Jadi jangan pegawai itu jangan punya PPT. Pola pikir tetap. Alah semono. Alah gampang. Jangan. Stagnan. Maka pegawai itu harus grow mindset. Jadi apa? Ya harus punya pola pikir berubah. Inovasi. Penting itu harus ada inovasi. Inovasi itu menjadi sebuah tawaran tersendiri. Jangan nanti ya saya itu apa artinya konco-konco ini modeling ini itu apa ya selama misalkan di MTS itu 3 tahun apa karakter gurunya apa. Oke,
Terus kata kuncinya apa? Inovasi, Pak. Makanya tadi saya katakan ya, untuk memanage sebuah lembaga itu harus ada 4 kunci. Maaf, teamwork. Teamwork itu penting sekali dalam lembaga. Ada teamwork, ada networking, ada inovasi, yang keempat adalah kolaborasi. Kepala jenengan kan yo pengen jadi kepala wong sing agak umur 28 tahun kok. Nah, 10 tahun kas 15 tahun kan umur 43 saatnya jadi kepala kan gitu. Ya. Yang penting tidak kepala di biak ya kan gitu kan. Atau di balik papan ya. Jangan kepala di balik papan. Jangan. Ya, Bapak Ibu, ya, 4 konsep tadi ya. Jadi kalau Pak nggak mungkin aku jadi kepala Pak. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Karena yang namanya pimpinan kepala itu tidak keturunan. Misalkan jangan aku itu anu kok Pak orang duwe darah yang seorang pimpinan. Ya aku nggak mungkin jadi kepala. Salah itu enggak. Karena kepala itu 70 itu ditentukan oleh skill, 30% ditentukan oleh yang namanya keturunan atau gen. Jadi kepala itu ya 30% gen, 70% itu skill, kemampuan, ya, keterampilan. Keterampilan itu seorang kepala harus pintar menjadi keterampilan yang namanya eh, keterampilan yang untuk memanage sebuah madrasah. Nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Makanya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ini penting. Kalau guru ini ada perubahan terkait dengan deep learning atau pembelajaran mendalam atau kurikulum berbasis cinta. Maka guru cepat menangkap itu. Nggih. Malah kepala kurang ngekei duit kon nggih pelatihan. Enggak, cari sendiri. Jangan sampai madrasah yang kita cintai ini, jenengan cintai ini, nanti tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Oke. Adaptif, tadi masuk adaptif ya. Terus ada lagi yang namanya kolaboratif. Ini terakhir Bapak. Nih, kolaboratif ini. Kolaboratif itu menyesuaikan diri. Mata pelatihan diberikan untuk pembentukan nilai kolaboratif. Tadi saya katakan itu kunci utama dalam manajemen. Jadi kolaboratif peserta substansi ini pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama, menghasilkan nilai tambah. Makanya Bapak Ibu tidak boleh ketika nanti bekerja. Di situ misalkan di kantor itu ada geng-gengan, ya Bapak Ibu tidak boleh campur-campur, harus membaur dengan semuanya. Harus membaur. Ngemong kayak gitu bukan Pak? Ngemong kayak gitu bukan? Oh iya, jenengan wong anyar ora iso Enggak ngomong. maksudnya nanti ke depannya Pak Amin. Oh iya. Nah, artinya misalkan di sana ada kantor jenengan ada kelompok A, kelompok B. Ya jenengan harus bisa membaur kedua-duanya. Tidak boleh jenengan nanti melu grup A. Wah, grup A senangannya jajan aku tak melu. Jangan. Grup B Malah buat harus sendiri nanti. Jangan ikut. Wah, lah itu malah bubrake. Itu kolaboratif. Harus kerjasama. Ya, kerjasama itu penting sekali. Kerjasama dengan apa? Ya dengan istilahnya ya dengan teman-teman bersepeda itu. Maka karakter itu penting Pak. Untuk menyelami karakter teman itu penting sekali. Termasuk menyelami karakter kepala pimpinan itu penting sekali. Oh karakter kepala itu seperti ini. Saya jangan sampai, oh dia itu nek marah itu seperti ini. Saya jangan seperti itu. Itu penting. Ya. Jadi terkait dengan karakter itu penting sekali. Oke, jadi itu kolaboratif. Jadi kesediaan bekerja sama. Jadi harus dengan siapapun bisa kerja sama. Jangan nanti milih-milih. Nek bestie itu mungkin bisa. Karena maksudnya gini, mungkin ada kalau bestie bukan. Jadi misalkan saya ke situ. Oh, misalkan ya, misalkan terkait dengan bestie. Misalkan ya jam kantor makan itu kan, ya tentu kan kecocokan ya itu. Bukan berarti apa itu? Bukan berarti oh aku mau karo kuwi tok yang liyane ora iso. Tidak. Tapi harus dengan harus
istilahnya apa ya, bisa membaur ya. Misalkan terus nanti mangan bareng kan gitu. Itu memang butuh bestie ya, teman bertak jajaki jajaki genting mau bayari sampai Kanca gitu kental. misalkan. Oke, ini ya, ini kolaboratif ya, jadi mampu bekerja itu tidak hanya itu kerjasama, jadi tidak ada di dalam konsepnya one man show itu akan sukses, tidak ada. Aku sing sukses aku dewe, wah itu kelompok ini aku ora iso. Wah kalau nanti ada yang kata-kata seperti itu tidak bisa membaur. Kegagalan kelompok ya kegagalan bersama. Orang kok, wah lah aku mau Pak Jun ora manut aku misalkan, atau Pak Anam ki ora melu aku ya wes gagal. Mau melu aku ora iso. Ndak boleh di kelompok seperti itu. Maka nanti ketika orang yang sering ngomong seperti itu tidak akan diterima di kelompoknya. Karena apa? Kecenderungan dia selalu menyalahkan orang lain. Makanya harus betul-betul apa itu ya, kita tahu lah, oh ya sudah gagal tidak apa-apa. Kita memang kelompok kita belum berhasil, tidak apa-apa memang itu misalkan itu harus saling menyadari, itu kolaboratif jadi menghasilkan nilai tambah Pak. Jadi nanti kerjasama kita lihat saja nanti, oh ini oh iya oh seperti ini. Makanya kata kata kuncinya kesediaan untuk bekerja sama, sinergi hasil yang lebih baik, jadi sinergi hasil yang lebih baik. Oke, ini Mbak. Terus selanjutnya, kami dengan kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis. Nih, ya ini. Terus ada kode etik, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi terbuka dalam bekerja untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi ini maksudnya. Jadi semua pegawai itu diharapkan punya kontribusi. Ya, ya pemikiran nanti macam-macam lah. Oh ini aku mikirnya aku iki, oh iki aku kudu ngene. Ya, itu menghasilkan nilai tambah, Pak. Dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi dalam memberdayakan semua ya komponen yang ada pada madrasah. Makanya jadi kepala gitu, yo, angel, Pak. Maka kalau jadi kepala itu memang gampang mumet. Ya jenenge kepala itu mumet, Pak. Nek wakil, yo kesel karena isinya awak karo sikil kan gitu. Ya, jadi kalau kepala itu mumet biasa. Nah, jenengan saya harapkan nanti ketika panjenengan bekerja harus mampu menciptakan tujuh tadi. Nanti pelayanan yang baik dipersulit kan apa dipermudah kan itu. Oke, itu biasanya ada dalam dunia swasta. Dunia swasta itu pelayanan itu lebih, karena kalau dunia swasta tidak baik itu akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Nek kita hidup di dulu itu pegawai negeri, orang yang pelayanan di pegawai negeri itu, makanya muncul WBK, wilayah bebas korupsi. Itu untuk apa? Pelayanan. Dari Menpan itu melihat pelayanan seperti apa. Bahkan sekarang harus mengedepankan pelayanan-pelayanan yang istilahnya orang-orang yang apa itu berkebutuhan khusus. Itu harus diberi pelayanan. Di Balai Diklat itu harus ada yang namanya kamar khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus. Makanya kemarin ada latsar dari Kemenhukam itu di Balai Diklat tuh banyak yang mohon maaf tidak apa itu tidak istilahnya tidak bisa melihat. Jadi dalam arti dia punya apa ya? Dia buta. Ada yang kadang-kadang bisu ada. Nah itu pemerintah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat warga. Walaupun dia berkebutuhan khusus kalau lewat seleksi. Ini artinya apa? Pemerintah itu istilahnya masih menghargai masyarakatnya atau rakyatnya yang seperti ini, Pak, pelayanan khusus. Yang kedua, tadi saya katakan ada akuntabel, dapat dipercaya. Makanya penjenengan ketika bekerja ya akuntabel bisa dipercaya dalam apa saja ya diselesaikan. Ya, ada kompeten, kemampuan. Maka ada Bapak Ibu nanti ketika akan meningkatkan kompetensi, jangan nunggu
nunggu perintah pimpinan, jangan nunggu kalau ada peluang. Harus menciptakan peluang. Itu untuk menikmati. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu aku tadi pertanyaan dari Kanada, bukan di kelompok ini. Harus apa? Ya harus mencari jemput bola. Sekarang yang namanya kompetensi itu di mana-mana ada. Secara webinar dan lain sebagainya, ketika ada kesempatan, ya harus istilahnya harus diikuti. Ketika ada tawaran dari teman, ya terbusi penjenengan misalkan. Ini kompetensi. Ini kompeten, akuntabel, ya, berakhlak, akuntabel, kompetensi, terus harmonis tadi, adaptif, loyal, kolaborasi, termasuk ini yang terakhir. Baik, Bapak Ibu itu harus nanti ada dalam sudah artinya gini, harus ada menjadi nafas daripada penjenengan. Sebentar, saya Oke, ini sudah materinya habis. Jadi itu harus menjadi nafas daripada Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Habis ini saya memberikan penjelasan tentang penugasan. Mungkin ada pertanyaan enggak? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada, saya akan mulai menjelaskan tugas. Mulai hari ini. Oke. Ya, kita mulai tugas hari ini. Ya, tugasnya apa, teman-teman? Yuk, akan saya share. Saya akan share screen. Yang pertama, tugas hari pertama. Tugas hari pertama. Tugas agenda 2 hari pertama individu. Nih. Kelihatan, Bapak Ibu? Tugasnya apa, Bapak Ibu? Penjenengan membuat. Kelihatan tak, Pak, Bu? Halo? Kelihatan, Pak. Halo. Kelihatan. Kelihatan? Mbak Nurul Hidayah bisa melihat ini, Mbak Nurul? Kelihatan, Pak. Unmute ya. Bisa kelihatan? Oke, jenengan cerita tentang pengalaman belajar saat MOOC. Kemarin kan ikut MOOC atau sinkronus hari ini. Jenengan nanti kemarin yang sudah itu gawene oke sinkronus saja MO2 terus direkam ya, durasinya 3 menit. Terus diupload nenggone BLC. Halo? Siap, Bapak. Siap. Saya, ada pertanyaan enggak? Jadi jenengan nggak rekaman cerita MOOC atau sinkronus. Nek sinkronusnya hari ini, nek MOOC ini kemarin yang pernah diikuti dengan LAN. Oke, agenda hari pertama, agenda 2. Real yang dialami ya, Pak ya. Ke tugas yang kedua. Kelompok. Maksud saya tugas kelompok. Tugas kelompok yang kedua, tugas agenda 2 hari pertama kelompok. Ini rodok mikir iki, Pak. Jenengan golek role model, tokoh yang menurut jenengan punya nilai berakhlak. Monggo, misalkan ada sapa kuwi misalkan Menteri Agama, atau mungkin tugasnya misalkan Prabowo, Jokowi, atau monggo terserah yang menurut Anda itu role model. Pak Junaidi Tapi boleh jenengan nggak? harus memberikan yang namanya apa itu harus ada nilai berakhlaknya. Jadi tidak sembarang tidak sembarang tokoh role model. Tapi role model itu betul-betul punya nilai berakhlak. 7 tadi. Dari pelayanan atau berorientasi melayani sampai yang terakhir adalah harmonis. Misal panjenengan, Pak. Durasi video cari yang 5 menit. Terus jenengan nanti komentar masing-masing anggota kelompok.
Misalkan Bu Nurul mengomentari, Mas Khairul Anam mengomentari. Dari sisi apanya? 7 tadi. Pak, berarti kok enek sing turah, ada yang turah Pak, mbeleni ora apa-apa. Mungkin pertama dari harmonis, saya memberikan komentar tentang, oh Pak Junedi adalah tokoh yang dapat dipercaya. Misalkan. Dia adalah tokoh yang berakhlak. Wah, misalkan Junedi, ini dudu Junedi aku, gitu loh. Oke, terus nanti diupload, masukkan YouTube. Nah, linknya nanti bisa diupload, tapi saya seneng pakai ini Pak, biar saya tahu namanya. Jadi nanti itu kan linknya YouTube itu nanti ditempelkan di Word. Jenengan nanti tulisi dulu tugas agenda 2, kelompok, tugas agenda 2, hari pertama kelompok. Jenenge tulisi nomor 1 Pak Ijo, nomor 2 Pak Ijem, nomor 4 Mukidi, misalkan seperti itu. Misalkan, terus gue linknya kayak ngisore. Ora apa-apa, aku tak copy, tak lebokke, aku nek nonton aku tak copy terus tak lebokke linknya, tak lebokke aku nek pengen ngerti seperti apa. Kemarin begitu, tidak apa-apa. Daripada jenengan mau ngirim link tok ning aku kok golek jenenge kan angel. Paham ya? Halo, paham ya? Paham, Bapak. Iya, paham, Pak. Jadi nanti kelompoknya tulisi. Ya, Pak Inem, Pak Ijo, Pak Ijem, misalkan seperti itu. Terus nanti bawahnya kayak link, kelompok berapa. Pengumpulan tugas, link video ini diunggah paling akhir nanti malam jam 12 kurang semenit. Yang dinilai apa? Keterkaitan dengan substansi nilai berakhlak. Makanya tokohnya harus yang berakhlak. Kerjasama kalau kekompakan kelompok, karena penjelasan berjauhan. Butuh kerjasama dan kelompok. Aku nek sing garap wong siji ketok itu. Misalkan sing garap Pak Khairul Anam tok kelompok ini. Yang lain ulah garap kayak ketok nanti. S yang ketiga, estetika video. Oke. Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut. Saya lanjut. Oke. Sekarang saya share hari kedua untuk hari Senin. Tugas hari Senin. Yaitu tugas agenda 2 hari kedua. Individu. Ini tugasnya ini. Sama, ini membuat rekaman tapi video. Video apa? Cerita tentang asinkronus. Suka dukanya asinkronus negara seperti apa? Direkam gue video. Iso tau ngerekam awak dhewe. Nek mung swara aku engko ora etuk. Engko aku wediku nek mung swara saja. Maka tak ganti video biar aku ngerti wajahnya jenengan ki piye. Ketika asinkron itu susah apa seneng kan gitu. Nek mung swara saja kan bisa saja jenengan kok direkam swara garape surat jilbaban, nganggo swara dhewe kan ketok ning kamar kan gitu. Ning nek pakai video saya akan kelihatan. Oke, nanti diupload ya hari Senin, batas akhirnya jam 12 malam kurang semenit. Video ning durasinya 3 menit saja. Tapi sing diupload engko linknya saja. Ya, oke, monggo. Piye carane? Linknya jangan videonya. Videonya wong 40 3 menit nanti akeh banget. Mbok kayak nggone YouTube ya boleh, terserah. Pokoknya linknya saja. TikTok boleh, Pak? Oke, kita lanjut. Ya, piye? Di-upload di TikTok boleh. Oh, Drive. Gimana? Di-upload videonya di TikTok atau di Drive boleh, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting linknya yang ditulis sebenarnya linknya ya. dikek ke aku. Oke, Siap. siap. Boleh. Oke, terus tugas yang ke hari kedua Senin tapi kelompok. Hari agenda 2 hari kedua kelompok. Tugas agenda 2 ini saya tugas agenda 2 hari kedua kelompok. Senin. Ini bareng-bareng ini. Jenengan gawe benchmarking. Nilai-nilai berakhlak. Jenengan bisa wawancara secara online, internet, telepon, video call maupun cara yang lain. Cari lokus BBM baik pemerintah pusat, daerah maupun BUMN. Jenengan nanti melihat objek itu ditulis terkait nilai-nilai organisasi yang diterapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Kenapa organisasi unggul?
Misalkan di samping jenengan itu ada yang bakul tempe, tapi sudah ekspor ke luar negeri. Boleh, tidak apa-apa. Nanti lihat profilnya objeknya, nilai berakhlaknya, terus hikmah pembelajarannya. Tulis dalam bentuk laporan. Ditulis paling banyak hanya 3 lembar, kertas A4, area 11. Ya, tentu ini tulisannya A4, ini 4433. Ya, ini karena karya ilmiah, kita pakai 443 saja. Cukup 3 lembar. Ini diupload hari Senin. Terakhir jam 12 kurang 1 menit. Oke, nah ini bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng kelompok. Oke, kita lanjut. Tugas hari Selasa. Tugasnya oke mentok Pak Junior karena ansinkronus. Tugas hari ke agenda 2, hari ketiga. Nah, ini nanti ini menjadi ruhnya. Tugas kelompok agenda 2 ini menjadi ruhnya. Hati-hati ini Bapak Ibu. Saya tanya, kemarin penjenengan sudah tadi Mas Anam barangan mau saya. Ini kan ada yang namanya jenengan tadi sudah memilih 5 isu toh. Nggih, dan Di APKL jadi 3 nggih. toh. Di USG jadi 2 toh. Ya, Ya, nanti jadi ini 1, Pak. mengikut itu. Nanti isu itu diangkat di sini. Misalkan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pernikahan, bimbingan perkawinan di KUA mana misalkan. Diangkat kegiatannya apa? Melakukan perencanaan kegiatan dan lain sebagainya. Ini ada tahapan, ada pemaknaan berketerkaitan nilai-nilai berakhlak. Ini sudah mulai. Ini nanti menjadi benang merahnya ke agenda 3 sampai ke RA. Kalau ini sudah fit, makanya kemarin di agenda 1 sudah fit, sip, angkat ke sini. Yes, udah nanti RA-nya jadi. Oke, ini tugas hari kedua agenda hari ketiga individu. Terus sekarang tugas hari ketiga kelompok. Di tugas agenda 2 hari ketiga kelompok. Nah, jenengan gawe yang namanya infografis. Kemarin saya cermati dari beberapa peserta yang sudah-sudah. Ini infografis itu jangan terlalu panjang. Kata-katanya jangan panjang-panjang. Oke. Ini harus digambar sing apik, ada simbol, ada hubungannya, warna naik apik, terus kata-katanya jangan panjang-panjang. Berakhlak dijelaskan panjang. Oh enggak, ini karena itu nanti kan digunakan untuk istilahnya untuk apa ya? Untuk ada di kantor dan untuk pesan tapi singkat, mudah dimengerti. Ini infografis. Poster. Nah, oke, digawe sing apik. Oke. Terakhir. Tugas hari kelima. Tugas hari kelima. Tugas AG2 hari kelima individu. Hari kelima tidak ada tugas apa itu, tidak ada tugas apa kelompok. Apa membuat apa? Membuat learning journal, pembelajaran agenda 2. Ditulis dalam A4 spasi 1,5 huruf Arial font 11. Cuma membuat laporan e-jurnal. Ini gampang ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Ini buku 11 lebih 07. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Pak, maaf mau tanya untuk yang tugas terakhir ini loh, yang learning journal itu berarti harinya hari apa dikumpulkannya? Itu ya terakhir, hari kelima. Hari kelima, Mbak. Nanti ketemu saya dulu. Kan hari 4 kita ketemu. Mudah-mudahan ketemu ya. Nanti hari Kamis kan ketemu. Hari Rabu. Ya, sinkronus ada. Ada asinkronus. Hari keempat kan jenengan nanti presentasi tugas-tugas ini. Iya. Ada presentasi. Terus hari kelimanya saya nanti ketemu lagi. Terus sorenya membuat tugas kelima ini. Oh, berarti Kamis nggih niku hari Iya, kelima. Kamis hari kelima dihitung ya, Mbak. Hari Ya, pertama oke, Pak. Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah tak hitung siji pas hari. Oke. Baik. Ada yang ditanyakan? Saya Pak Apa sih Mbak, siapa ini? Rizka. Tanya niku rada mesake ngono. Piye Mbak?
Itu Iya. Pak untuk tugas kelompok yang hari pertama, berarti hari ini Ini. nggih yang membuat video role model itu berarti satu kelompok hanya satu video aja nggih. Aku artek kelompok digawe loro pas siji. Kemarin di agenda saya mengikuti agenda satu saja. Setiap kelompok, kemarin kan kelompoknya ini kan berdasarkan agenda satu. Nggih. Ya, kemarin kalau tugas kelompok satu kelompok dibagi 10 itu dibagi 2 kelompok atau satu kelompok? Satu kelompok, Pak. Satu. Satu kelompok, Pak. Satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Udah nganyang wis deg-degan ya. Ya wes, aku ya melu agenda satu. Jadi kemarin satu Terima kelompok kasih satu nopo atas satu orang satu, kebijaksanaan Pak. Bapak. Piye Mas? Piye Mas? Piye mau? Satu kelompok satu nopo satu orang satu. Nek Mas Anam. Mas Anam wis nangane gawe acara. ya memang nek wong ndek ide apik ngono ki ya. Ya wes gini penjenengan kelompoknya 10 itu buat satu enggak apa-apa ya. Tapi semua berperan loh ya. Nggih, Pak, dari kemarin Nggih, berperan, Pak, Pak. siap. Contoh BM, Siap. contoh misalkan di profil tadi kayak apa yang kita membuat yang namanya apa itu tadi Mbak? Brand apa tadi sama yang terakhir? Yang pertama tadi tahu nanti kan kita membuat rekaman atau video toh role model toh. Lah role model itu semuanya 10 harus ada kontribusinya. Nah, kok Mbak Rizka tidak berkontribusi ya wes berarti oh ini Mbak Rizka ora kontribusi kan gitu kan kelihatan. Mbak Rizka itu dosen ya? J, Pak. Di Solo tadi di Kudus. Kudus. J. Oke. Ya, wes ya. Ini ketuanya siapa tuh? Mas Anam. Ketua kelasnya Ketua kelas Mas Anam. Kalau ketua kelompoknya masing-masing. Iya, masing-masing ada sendiri. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Mas Anam kelihatannya kawat siap-siap Jumat itu. Ya, Pak Imawin, Pak. Jadi nanti hari Rabu insya Allah ketemu. Siap untuk presentasi. Nanti tak gawe ini, nanti sementara tugas ini tak share di saja. Tak share di grup dulu. Aku dong melu grup angkatan angkatan 24 tak golekane sik. Tak melu sik gabung sik. Nek wis nanti jenengan upload di BLC. Nanti tak kayak omahe. Tapi nanti saja, nggih, nanti tak buat ke rumah dan rumahnya itu uploadnya berdasarkan hari. Nek jenengan misalkan walaupun sudah saya beri tugas hari Senin sudah jadi, nanti ora iso upload, tak buka hari Senin, itu loh. Jadi Senin kok ya panjenengan ya nyambut gawe benan. Nek wis gawe ya ditunggu kan gitu ya. Oke. Baik. Jadi jenengan itu diberi keringanan oleh Balikdiklat panitia. Untuk apa? Untuk istilahnya hari Sabtu ya libur, hari Minggu ya libur, Ahad ya libur. Senin bekerja dulu asinkronus. Alhamdulillah. Ngomong anak dulu. Ngomong anak. Oh ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ini sudah 11.12 siap-siap mau Jumatan ini. Ya, Bapak, makasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf ya. Izin ambil foto, Bapak. Oh, foto. Ya, Iya, siap, Bapak. Siap sih. Oh ya, aku tak ya sih. Mas Akib. Mas Anam aja yang moto. Pak itu nggak pakai HP sendiri loh, Pak. Mas Anam pakai HP sendiri loh ya. Iya, Pak, dihukum aja, Pak. Oh ya, Iya, Pak. lah yo Suruh mau nyanyi, izin kok ya. Pak. Ojo mesake. Sebentar. Mas, aku belum siap loh. Ojo sebentar. Aku melu Siap, Pak, ditunggu, Pak. Yo, Nang, mulai. Yuk, persiapan ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Sampun Bapak. Monggo, silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ya. Mohon
maaf apabila saya dalam menyampaikan materi kurang berkenan di hati. Iya, Saya Pak. mohon maaf ya. Makasih, Pak. Pak. Sukses Sama-sama. selalu ya untuk Maaf, Bapak Ibu semuanya Pak. ya. Amin, amin. Siapa, siapa? Selamat berkah, amin. Baik. Oke. Ya, Pak Jun, terima Ya. kasih atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat dan mengerjakan tugas hari ini sampai siang untuk materi kebijakan yang ada core value. Nanti menunggu info dari kami lebih lanjut. Waktunya kapan, karena ini masih dikomunikasikan oleh pimpinan. Ya, baik Bapak Ibu, Pak Junaidi, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan di Mbak? End record ya, apa ya? Di stop recordnya nanti, kemudian